Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan takkan gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan takkan lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan takkan lalai, menepati janji-janjimu. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Pimpin kami melalui kebenaran firman-Mu, mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakan kami, sehingga kami ada dalam rancangan-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang
Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepadaku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara muka itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Amin. Bapak Ibu, dalam relasi antar sesama, tak jarang kita jumpai orang-orang yang seharusnya hidup saling mencintai, justru bermusuhan. Orang-orang yang seharusnya hidup saling mendukung, hidup berdekatan,
tapi justru saling menolak. Ada kakak yang memusuhi adiknya, ada menantu yang tidak akur dengan mertuanya, atau tidak cocok dengan keluarga, kerabat, dan sebagainya. Hari ini kita membaca pula mengenai permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Saul adalah mertua Daud, tetapi Saul begitu membenci Daud. Rasa bencinya itu timbul diawali dengan iri hati yang dipicu tentang orang-orang yang memuji Daud lebih daripada dirinya sebagai seorang raja. Amarahnya kepada Daud tak terkendali, membuat Saul tega memburu Daud seperti seorang memburu musuh bebuyutannya. Padahal kita tahu masalahnya diawali dari perkara yang sepele sekali lagi. Ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi puji-pujian tentang kehebatan Daud yang lebih hebat dari Saul, membuat dia iri hati. Namun kita melihat sisi dari Daud, walaupun dia dibenci, diiri, dicemburui, tetapi dia melakukan hal yang baik. Inilah yang kita akan belajar, bagaimana menyikapi orang yang membenci kita, menyikapi orang yang memusuhi kita, padahal kita tidak memusuhi dia, padahal kita baik kepada dia, kita tidak benci kepada dia. Nah, ketika mendengar kabar bahwa Daud berada di padang gurun En-Gedi, segeralah Saul mengajak 3.000 orang pilihannya untuk mencari keberadaan Daud. Tentu untuk membunuh Daud. Setelah sampai di tujuan, Saul masuk ke gua, diceritakan hendak membuang hajat. Kebetulan Daud dan anak buahnya duduk tepat di belakang gua itu. Anak buah Daud, orang-orang Daud berkata kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maksud orang-orang Daud adalah ini kesempatan Daud membunuh Saul. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak memakai kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia hanya memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Mengapa Daud melakukan itu? Karena Daud tidak mau memakai kesempatan untuk membalas dendam. Tidak ada kebencian dalam diri Daud, tidak mau mendendam. Sebaliknya, Daud mengizinkan hatinya dikuasai oleh kasih Tuhan. Daud melarang anak buahnya untuk menyerang Saul juga, dan membiarkan Saul pergi. Setelah Saul keluar dari gua, berjalan keluar, dan ada cukup jarak, Daud memanggil Saul, dan Daud menjelaskan perkaranya. Ini yang menarik, menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak mau membunuhnya. Dia tunjukkan sikap, tunjukkan niat dan hatinya bahwa dia tidak ada niat jahat kepada Saul. Daud berkata, "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ayat 13 dan 14. Dari kisah ini saya lihat ada 3 hal bagaimana menyikapi orang yang membenci kita dari sikap Daud. Yang pertama, menjaga hati tetap bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kebencian. Biasanya orang yang dibenci, dimusuhi, cenderung kita jadi benci juga, jadi bermusuhan. Jaga hati kita untuk tetap bersih dari kepahitan dan kebencian, juga dari keinginan untuk membalas dendam. Yang kedua, seperti Daud, berusaha menjelaskan
Sebab ada kalanya orang membenci kita karena salah paham. Berusaha menjelaskan dengan cara yang tepat, mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga orang yang membenci kita itu mengerti bahwa diri kita tidak bersalah atau diri kita tidak membenci atau ada sesuatu hal yang membuat dia salah bersikap terhadap kita. Dengan harapan setelah mengerti kebenaran duduk perkara seperti Saul bertobat, ya, bertobat, tidak jadi membunuh Daud dan justru mendoakan Daud mendapat berkat dan mengakui Daud yang akan menjadi raja menggantikan dia kelak. Yang ketiga, saudara, yaitu bagaimana bersikap terhadap orang yang membenci kita, yaitu menunjukkan kasih Tuhan. Apa yang dilakukan Daud sesungguhnya juga menjadi nubuatan. Ribuan tahun kemudian, keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, juga mengambil keputusan yang sama, bukan? Sekalipun memiliki kuasa, Kristus tidak menggunakan kuasa itu sehingga membiarkan dirinya disalib, dipermalukan di atas kayu salib demi menggenapi rencana Bapa agar dia dapat menanggung hukuman umat manusia, sehingga ketika Bapa menyatakan anugerah keselamatannya kepada manusia, tuntutan kepada dosa dan hukum Taurat itu digenapi atas diri Yesus. Anak Daud berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kristus justru memohonkan pengampunan atas perbuatan jahat umat manusia. Dengan kita bersikap yang tepat, menjaga hati kita tetap bersih, berusaha menjelaskan setiap duduk permasalahan dan menunjukkan kasih Tuhan, kita juga mewartakan Injil Kristus. Biarlah kebenaran firman pagi ini memberkati kita semua, sehingga kita bisa hidup dalam damai dimanapun juga kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru. Oleh kasih dan rahmat-Mu kami bangun dalam keadaan sehat. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah. Engkau menyediakan berkat yang melimpah bagi setiap umat-Mu. Yang pagi ini duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, berdoa, mendengar kebenaran firman-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa walaupun rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna, tidak berarti kami menjalani dengan mulus-mulus saja. Ada kalanya, ada kendala, baik tantangan maupun hubungan dengan sesama. Kadang-kadang ada yang salah faham, kadang-kadang ada yang memang jahat kepada kami. Tapi Engkau oleh kebenaran firman hari ini mengajar kepada kami untuk kami bersikap yang benar terhadap mereka yang membenci kami, yang memusuhi kami. Biarlah kasih karunia Tuhan dilimpahkan, anugerah Tuhan dilimpahkan, Allah Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kami, melimpahkan kasih Allah sehingga kami dapat meneladani Daud yang walaupun dibenci Saul, diburu, ingin dibunuh, dimusuhi, tetapi Daud tetap menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan dan Saul. Dia tidak mau menjamah Saul, dia tidak mau membalas dendam. Bahkan dia berusaha untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah membenci Saul, tidak pernah memikirkan celaka Saul. Dirinya mengasihi Saul sebagai orang tua dan juga sebagai mertuanya. Bahkan lebih daripada itu, Daud menyatakan kasihnya dengan pengampunan seperti kasih Kristus. Biarlah kami juga menyatakan apa yang Daud sikapi melalui firman pagi hari ini. Rahmat Tuhan menyertai kami, sehingga kami menjadi berkat dalam relasi, dalam hubungan satu dengan yang lain, di rumah tangga, di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, di mana juga kami berada. Tuhan menyertai, melindungi.
Pagi hari ini kami berdoa secara khusus bagi anakmu, Saudari Joan Devinka yang perjalanan menuju Paris dari Jakarta dengan pesawat terbang. Tuhan, Engkau menjagai perjalanannya untuk studi beberapa bulan di Paris. Dan tangan Tuhan melindungi menyertai anakmu ini seperti biji matamu. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun, jauhkan dari orang jahat, jauhkan dari sakit penyakit. Tangan Tuhan melindungi menyertai anakmu. Juga setiap jemaat Tuhan, berkati semua keluar masuk kami, perjalanan kami, studi, pekerjaan kami semuanya. Tugas-tugas dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami semua. Demikian doa kami mohonkan menyertai sepanjang hari ini. Perjalanan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.